Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih sudah mampir di vlog ini. Hari ini saya akan membagi ilmu tentang Ionic Framework. Apa sih Ionic Framework itu? Tapi sebelum lanjut menonton video ini, mari subscribe, share, dan komen agar saya dapat terus bersemangat bisa berbagi ilmu kepada teman-teman sekalian. Baik, mari kita lanjut belajar Ionic. Apa itu Ionic? Ionic adalah framework yang dikhususkan untuk membangun aplikasi mobile hybrid dengan HTML5, CSS, dan JavaScript. Ionic menggunakan Node.js, JavaScript sebagai engine-nya. Ionic dilengkapi dengan komponen-komponen CSS seperti button, list, card, form, grid, tabs, dan masih banyak lagi. Jadi, Ionic itu merupakan teknologi web yang bisa digunakan untuk membuat satu aplikasi mobile. Karena hybrid, maka aplikasi hanya dibuat satu kali tetapi sudah bisa dirilis di lebih dari satu platform alias cross-platform. Jadi, satu kali kita membuat aplikasi, kita bisa jalankan di web browser, Android, dan iOS. Di versi sebelumnya, Ionic hanya digunakan satu jenis engine JavaScript, yaitu AngularJS. Tapi di versi 5 ke atas ini, Ionic dapat dibuat dengan tipe JavaScript yang beragam, yaitu seperti React.js dan Vue.js. Jadi, teman-teman dapat menggunakan Ionic dengan selera JavaScript yang teman-teman kuasai. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Kelebihan Ionic. Kelebihan menggunakan Ionic adalah untuk mempersingkat waktu dalam pengembangannya. Karena bersifat hybrid, maka hanya satu kali coding dan aplikasi dapat dibuild untuk beragam perangkat. Adapun Ionic bersifat gratis dan bebas digunakan untuk kepentingan pribadi maupun komersial. Dan yang perlu diingatkan bahwa Ionic hanya menyediakan framework-nya saja. Untuk membungkus menjadi aplikasi Android atau iOS, teman-teman tetap pakai PhoneGap. Artinya, bagi para programmer yang sudah akrab dengan PhoneGap, keahliannya tetap bisa dipakai. Kemudian ada pertanyaan, perbedaan native dengan hybrid apa sih? Aplikasi native adalah aplikasi yang dibangun dengan bahasa pemrograman yang spesifik untuk platform tertentu. Contoh yang sangat populer yakni menggunakan bahasa pemrograman Java. Platform Android yang menggunakan bahasa pemrograman Java. Aplikasi hybrid adalah aplikasi web yang ditransformasikan menjadi kode native pada platform seperti iOS atau Android. Aplikasi hybrid biasanya menggunakan browser untuk mengizinkan aplikasi web mengakses berbagai fitur di device seperti push notification, kontak, atau offline data storage. Jadi keuntungan membangun aplikasi hybrid antaranya pemeliharaan project menjadi semakin mudah jika dibandingkan dengan aplikasi native. Selanjutnya adalah dasar-dasar menggunakan Ionic. Yang pertama, teman-teman harus mengerti HTML5 dan CSS. Yang kedua, JavaScript. Di Ionic ini, teman-teman dapat menggunakan beberapa tipe JavaScript. Untuk engine di Ionic ini, yang pertama adalah AngularJS, yang kedua React.js, yang ketiga adalah Vue.js. Yang ketiga selanjutnya adalah dasar-dasar Node.js atau NPM. Yang keempat, PhoneGap, Apache Cordova atau Capacitors.js. Dan slide terakhir yaitu persiapan untuk menggunakan Ionic Framework. Yang pertama adalah teman-teman harus menginstal Node.js. Node.js adalah perangkat lunak yang didesain untuk mengembangkan aplikasi berbasis web dan ditulis dalam sintaks bahasa pemrograman JavaScript. Bila selama ini kita mengenal JavaScript sebagai bahasa pemrograman yang berjalan di sisi klien saja atau browser saja, maka Node.js ada untuk melengkapi peran JavaScript sehingga bisa juga berlaku sebagai bahasa pemrograman yang berjalan di sisi server seperti PHP, Ruby, dan sebagainya.
Yang kedua adalah teman-teman harus menginstal Visual Studio Code. Visual Studio Code ini adalah sebuah teks editor ringan dan handal yang dibuat oleh Microsoft untuk sistem operasi multiplatform. Artinya tersedia juga banyak versi Linux, Mac, dan Windows. Teks editor ini juga secara langsung mendukung bahasa-bahasa pemrograman seperti JavaScript, PHP, C++, Java, dan sebagainya. Yang ketiga adalah teman-teman harus menginstal CLI. CLI berfungsi untuk membuat web server sehingga aplikasi dapat dibuka melalui web browser. Baik, nanti kita akan coba untuk menginstal CLI-nya seperti apa. Kita akan masuk di websitenya Ionic. Yang terakhir adalah Start Ionic, dan itu juga kita akan pelajari untuk masuk di websitenya Ionic Framework. Nanti kita akan pelajari itu. Baik, kita akan praktek untuk install beberapa yang mesti kita lakukan. Kemudian untuk memulai project baru pada Ionic, yang pertama adalah menginstal Node.js. Sebelum install Node.js, teman-teman harus mendownload dulu Node.js-nya di website nodejs.org. Kemudian teman-teman tinggal install dan ikuti langkah-langkahnya. Kebetulan saya memakai Windows, download yang recommended for most user. Terus kemudian langkah kedua yaitu teman-teman masuk ke website Visual Studio Code. Teman-teman bisa download dulu Visual Studio Code-nya, kemudian ikuti langkah-langkah untuk menginstalnya. Kemudian kita masuk kepada website Ionic Framework. Di sini kita bisa belajar banyak segala hal tentang Ionic Framework, termasuk cara instalasinya. Untuk instalasinya kita masuk di menu Developers, kemudian Installation. Kita klik Installation. Setelah kita masuk di page Installing Ionic, selanjutnya yang pertama kali yaitu kita install CLI-nya yang berfungsi untuk membuat web server sehingga aplikasi dapat dibuka melalui web browser. Untuk menginstal CLI, kita masuk di command prompt, kemudian kita tinggal copy saja script ini, npm install g ionic CLI. Kita copy terlebih dahulu, kemudian kita paste di command prompt-nya. Kita enter. Kita tunggu beberapa saat untuk instalasi CLI-nya. Install CLI-nya kita sudah berhasil. Kemudian kita masuk ke page selanjutnya yaitu untuk kita masuk untuk buat project baru di Ionic. Di sini ada script untuk membuat project baru. Kita dapat disuguhkan beberapa pilihan bentuk project baru nanti kita, yaitu seperti blank, tabs, dan side menu. Baik, untuk pertama mungkin kita mencoba start my app tabs untuk kita belajar project pertama kali. Klik, kita copy dan kemudian kita paste. Kita tinggal enter untuk install start project pertama kali kita buat. Kita tinggal tunggu saja, memang agak lama. Nah, di sini kita dipilihkan untuk engine yang harus kita buat. Di situ ada dua, Angular atau React.js. Angular.js atau React.js. Maka teman-teman yang terbiasa menggunakan Angular.js, teman-teman bisa pilih Angular.js, atau teman-teman yang terbiasa pakai React.js
teman-teman bisa pilih React.js. Untuk pertama kali saya mungkin akan menggunakan Angular sebagai default engine dari Ionic Framework. Kita tinggal klik enter, kita tunggu beberapa saat untuk memulai instalasi project baru kita. Baik, instalasi kita sudah selesai untuk project pertama kita. Kita tinggal lihat hasilnya di drive yang tadi kita taruh. Kebetulan saya di drive C. Tadi saya belum ubah lagi drive-nya. Kebetulan saya ubah di drive C. Kita lihat drive C. Ini adalah hasilnya yang tadi kita install untuk project My App baru kita. Kita tinggal klik. Nah, di sini ada beberapa folder dan file yang nanti kita akan belajar di sini. Yaitu yang pertama ada A2A, itu berisi source untuk melakukan end-to-end testing. Terus kemudian ada folder Node modules, berisikan modul Node.js. Terus di sini ada SRC, yaitu berisikan source code aplikasi. Disinilah kita nanti akan menulis code-nya. Nah, di sini kemudian ada folder app, berisi modul aplikasi, aset, berisikan file statis seperti gambar, environment berisikan file untuk mengatur environment, terus theme berisikan file SAS untuk definisi tema aplikasi. Kemudian biasanya kita nanti akan belajar di sini ya, di sini di app, di app. Untuk Ionic Framework nanti kita akan banyak belajar di folder ini, folder app. Di situ ada tab, di situ ada komponen, dan di situ ada modulnya. Nanti kita belajar di sana. Baik, sekarang kita balik lagi ke website Ionic Framework. Kita akan melihat hasil yang tadi kita sudah buat satu project. Bagaimana untuk melihat hasilnya? Yaitu kita masuk kepada folder yang tadi kita buat namanya. Di sini ada scriptnya untuk run the app, yaitu kita masuk ke folder yang kita buat tadi. Kita tadi masuk di my app, kita enter. Kemudian kita tinggal jalankan script berikutnya, yaitu Ionic Serve. Kita sudah enter, tinggal menunggu hasil untuk melihat aplikasi pertama kita. Baik, inilah hasil dari project pertama kita, yaitu kita bisa lihat hasilnya di web browser kita. Ketika dia sudah running berjalan, maka akan muncul localhost port 8100. Di sini kita bisa lihat tabs-nya, contoh tabs-nya, tabs 1, tabs 2, dan tabs 3. Nah, nanti ini juga kita bisa compile di Android dan di iOS. Baik, terima kasih sudah menonton vlog ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, dan komen agar saya terus bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.